Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah dan rahmatnya jualah sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu hal terkait Kitabullah Al-Quranul Karim. Salawat dan salam tidak lupa saya haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi yang rahmatan lil alamin, yang membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita, jahiliyah, kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan hidayah. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi, tentu di dalam rangka mengimplementasikan atau mengaktualisasikan peran kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yaitu kita hendaknya saling mengingatkan, saling menasihati dengan sabar dan takwa tentunya. Nah, kemudian dengan itu semoga kita mendapatkan suatu kategorisasi hamba Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saudaraku yang saya banggakan semua, kali ini saya ingin menguraikan dari berbagai referensi yang kita baca ya, menyangkut Al-Quran sebagai suatu mukjizat, ditinjau dari aspek berbagai macam aspek tentunya. Namun yang saya ingin sampaikan ini adalah konsep dasarnya, mukjizat itu apa menurut agama kita. Unsur-unsur yang menyertai mukjizat itu apa, kemudian apakah mukjizat dapat terjadi, kemudian tujuan dan fungsi mukjizat, dan yang penting juga, perlukah bukti mukjizat untuk satu kebenaran atau mukjizat itu. Kemudian juga macam-macam mukjizat ya. Nah, itulah yang ingin saya bagi dalam kesempatan pertemuan kali ini. Saudaraku, kata mukjizat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
artikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pengertian ini tidak sama dengan pengertian kata tersebut dalam istilah, tentunya istilah agama Islam. Kata mukjizat terambil dari kata bahasa Arab jaja, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau yang melemahkan dinamai mukjiz. Dan apabila kemampuan yang melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai mukjizat. Jadi tambahan tak marbutah istilahnya ya. Tak bulat itu pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah, superlatif. Jadi saudaraku, mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam dan mufassirin kita ya, antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Kemudian apa unsur-unsur yang menyertai mukjizat itu? Jika diperhatikan definisi di atas, terlihat sekian banyak unsur penting yang harus menyertai sesuatu itu sehingga ia dapat dinamai mukjizat. Jadi unsur-unsur itu antara lain, yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Peristiwa alam misalnya yang terlihat sehari-hari, walaupun menakjubkan, tidak dinamai mukjizat karena ia telah merupakan sesuatu yang biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab dan akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Dengan demikian hipnotisme, sihir misalnya, walaupun sekilas terlihat ajaib atau luar biasa karena dapat dipelajari, ia tidak termasuk dalam pengertian luar biasa dalam definisi yang dimaksudkan tadi. Kemudian unsur yang kedua terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Tidak mustahil terjadi hal-hal di luar kebiasaan pada diri siapapun. Namun, apabila bukan dari seseorang yang mengaku nabi, ia tidak dinamai mukjizat. Boleh jadi sesuatu yang luar biasa tampak pada diri seseorang yang kelak menjadi nabi. Ini pun tidak dinamai mukjizat. Tetapi baru dinamakan irhas. Boleh jadi juga keluar biasaan itu terjadi pada seorang yang taat dan dicintai oleh Allah. Tapi ini pun tidak dapat disebut mukjizat. Hal seperti ini dinamai sebatas karamah atau kekeramatan, yang bahkan tidak mustahil terjadi pada seorang yang durhaka kepadanya. Yang terakhir dinamai ihanah atau penghinaan atau istidraj, rangsangan untuk lebih durhaka. Saudaraku, bertitik tolak dari keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, maka tidak mungkin lagi terjadi suatu mukjizat sepeninggal beliau. Walaupun ini bukan berarti bahwa keluar biasaan tidak dapat lagi terjadi dewasa ini. Kemudian unsur yang ketiga dari mukjizat adalah mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tentu saja ini harus berbarengan dengan pengakuan sang nabi tadi, bukan sebelum atau sesudahnya. Di sisi lain,
tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan sang Nabi. Kalau misalnya dia berkata batu ini adalah dapat berbicara, tapi ketika batu tersebut berbicara dikatakannya bahwa sang penantang berbohong. Keluar biasaan itu ini bukanlah suatu mukjizat, melainkan ihanah atau istidraj tadi. Kemudian yang keempat adalah apabila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa. Ini berarti bahwa pengakuan sang penantang tidak terbukti. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk lebih membuktikan kegagalan mereka. Biasanya aspek kemukjizatan masing-masing nabi adalah hal-hal yang sesuai dengan bidang keahlian umatnya. Jadi dicontohkan ada mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yakni beralihnya tongkat menjadi ular yang dihadapkan kepada masyarakat yang amat mengandalkan sihir. Mukjizat yang begitu jelas ini benar-benar membungkamkan para ahli sihir yang ditantang oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka tak kuasai kecuali mengakui kekalahan mereka, walaupun Fir'aun mengancam dengan aneka ancaman. Nah, ini kita bisa baca di surat Toha ayat 63 sampai 76. Perhatikan juga Nabi Soleh alaihissalam yang menghadapi kaum Samud yang amat gandrung melukis dan memahat sampai-sampai relief indah bagikan sesuatu yang hidup menghiasi gunung-gunung tempat tinggal mereka. Jadi kita bisa baca di surat Al-A'raf ayat 74 dan Al-Fajr ayat 9. Kepada mereka disodorkan mukjizat yang sesuai dengan keahlian itu, yaitu keluarnya seekor unta yang benar-benar hidup dan dari batu karang yang kemudian mereka lihat makan dan minum. Ini dapat dibaca dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 155, 156, dan bahkan mereka pun meminum susu unta tersebut. Ketika itu relief yang telah mereka lukis tidak lagi berarti sama sekali dibandingkan dengan unta yang menjadi mukjizat itu. Sayang mereka begitu keras kepala dan kesal ya, sampai mereka tidak mendapat jalan lain kecuali menyembelih unta itu, sehingga Tuhan pun menjatuhkan palu godang terhadap mereka di surat Asy-Syams ayat 13 sampai 15. Jadi saudaraku, demikian juga dengan Nabi Isa alaihissalam yang umatnya merasa amat mahir dalam bidang pengobatan, bidang medis. Tetapi kemahiran itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat tersebut adalah mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak, dan bahkan menghidupkan orang mati. Kesemua mukjizat itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membaca Quran surat Al-Imran ayat 49. Jadi sunnatullah atau kebiasaan yang berlakukan oleh Allah kepada para nabi terdahulu juga diberlakukan terhadap nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana akan nanti kita sedikit bahas. Dari hal tersebut terlihat bahwa tantangan yang diajukan oleh para nabi
kepada yang ragu selalu disesuaikan dengan aspek mereka yang mereka paling ketahui. Memang tidaklah adil dan tidak bermakna apabila suatu tantangan dalam rangka membuktikan keunggulan tidak dikuasai apabila tidak mengerti oleh yang ditantang. Orang akan tertawakan kita jika kepada seorang yang tidak bisa atau pandai berbahasa Indonesia berbahasa Inggris misalnya, Anda menantang untuk menyusun saja-saja dalam bahasa Indonesia. Atau orang yang tidak bisa atau pandai berbahasa Indonesia, kemudian kita menantang untuk menyusun saja dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku yang sama-sama berbahagia, lalu apa? Apakah mukjizat dapat terjadi? Dalam kaitan dengan ini, beberapa orang yang meragukan kemungkinan terjadinya keluar biasaan sebagaimana telah dijelaskan tadi. Sesungguhnya keluar biasaan itu tidak mustahil menurut pandangan akal yang sehat dan tidak pula bertentangan dengannya. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa keluar biasaan itu hanya sukar, tidak atau belum dapat dijangkau hakikat atau cara kejadiannya oleh akal. Kita sering menilai sesuatu itu mustahil karena akal kita telah terpaku dengan kebiasaan atau dengan hukum-hukum alam atau hukum sebab dan akibat yang kita ketahui, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum-hukum itu, kita segera menolak dan menyatakannya mustahil. Itulah yang dalam kehidupan ini yang kita kenal dengan sering dinamai sunatullah, yaitu ketetapan-ketetapan Tuhan yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum-hukum sebab dan akibat. Manusia mengetahui seluruhnya. Manusia mengetahui sebagian dari hukum-hukum tersebut, tetapi belum lagi mengetahui seluruhnya. Tentang hukum-hukum Allah di alam ini atau sunatullah, seperti hukum sebab akibat yang disebutkan tadi, sebaiknya Anda dapat bertanya, siapakah yang mengaturnya? Siapakah yang menjadikan atau mewujudkan akibatnya? Kesembuhan seorang penderita, apakah disebabkan oleh obat yang diminum atau oleh petunjuk dokter yang ditaatinya? Kita harus yakin bahwa keduanya tidak. Demikian jawaban agamawan, antara lain berdasarkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan aku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Juga saudaraku, ilmuwan pun akan menjawab demikian. Karena menurut mereka hukum-hukum alam tidak lain kecuali ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita melihat air mengalir menuju tempat yang rendah, matahari terbit dari sebelah timur, si sakit sembuh karena meminum obat tertentu, dan hal-hal lain yang lazim kita lihat dan ketahui. Berdasarkan hal-hal ini, maka muncullah apa yang dinamakan hukum-hukum alam. Tetapi jangan menduga bahwa sebab itulah yang mewujudkan akibat. Memang sebuah ungkapan bahwa apa yang hari ini kita namakan kebetulan mungkin merupakan proses dari terjadinya suatu kebiasaan atau hukum alam. Sesuatu pada masa silam mustahil menurut kebiasaan
kini dapat saja menjadi suatu kenyataan. Nenek mengandung dan melahirkan cucunya adalah sesuatu yang mustahil sekian tahun yang lalu. Tetapi kini akibat kemajuan teknologi rekayasa genetika, hal tersebut dapat terjadi. Dengan demikian, kini tidak lagi dinamai mustahil apabila ada peristiwa nenek mengandung cucunya. Mukjizat para nabi boleh jadi juga mempunyai hukum-hukumnya tersendiri yang apabila faktor-faktor penyebabnya terhimpun, lahirlah apa yang disebut suatu hal yang luar biasa. Pada akhirnya kita dapat mengulang-ulang ucapan Einstein ya. Apa yang terjadi semuanya diwujudkan oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat lagi maha mengetahui. Superior reasoning power, atau dalam istilah Al-Quran, Allahul Qawiyul Alim. Allah Al-Qawiyul Alim. Kalau demikian, apakah kejadian yang luar biasa atau mukjizat itu dapat dikatakan bertentangan dengan akal? Jadi dengan ungkapan tadi jelaslah tidak. Hanya saja keterbatasan akal atau pengetahuan manusialah yang menjadikan sukar dijangkau atau dipahami. Bukankah pengetahuan manusia tentang hukum-hukum alam masih sangat terbatas? Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, di semua tempat dan waktu ada yang mengalami, melihat dan mendengar adanya orang-orang yang pulih kesehatannya di tempat ibadah atau ketika berkunjung ke tempat suci. Sayang, keperkasaan sains sejak abad ke-19 telah menjadikannya terlupakan. Ada manusia yang mampu menyelami rahasia pikiran orang lain, merasakan peristiwa silam, bahkan melihat dari jarak dan masa yang sangat jauh, kemudian melukiskannya dengan terperinci. Ini memang jarang terjadi, tetapi pernah terjadi. Potensi ini ada pada banyak manusia, tapi tidak semua mampu mengembangkannya. Jadi, itu menurut pendapat dari pakar Alexis Carrel. Konon Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika berkhutbah di Madinah, tiba-tiba beliau berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, Sariyah, naiklah ke gunung." Karena dilihatnya pasukan Panglima Sariyah yang ketika itu berada di Syria sedang terkepung. Teriakan Umar didengar oleh Sariyah dan pasukannya sehingga mereka selamat. Semua agama pada dasarnya memperkenalkan hal-hal yang supra-rasional, tetapi tidak sedikit penganut agama yang memperluas wilayahnya hingga yang irasional pun mereka suburkan. Inilah antara lain yang melahirkan penolakan segala informasi kecuali yang rasional. Itulah yang dinamakan yang saya katakan tadi adalah seperti kejadian suprarasional ini merupakan potensi ruhaniah yang dikembangkan oleh para nabi sehingga Tuhan menganugerahkan mukjizat kepada mereka dan memilihnya sebagai rasul yang menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa tujuan dan fungsi mukjizat?
Saudaraku, mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka itu diibaratkan sebagai ucapan Tuhan. Apa yang dinyatakan sang nabi adalah benar. Dia adalah utusanku dan buktinya adalah aku melakukan mukjizat itu. Mukjizat walaupun dari segi bahasa berarti melemahkan sebagaimana dikemukakan di awal tadi. Dari segi agama ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau membuktikan ketidakmampuan yang ditantang. Mukjizat ditampilkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi. Jika demikian halnya, ini paling tidak mengandung dua konsekuensi. Yang pertama, bagi yang telah percaya kepada nabi, maka dia tidak lagi membutuhkan mukjizat. Dia tidak lagi ditantang untuk melakukan hal yang sama. Mukjizat yang dilihat atau dialaminya hanya berfungsi memperkuat keimanan serta menambah keyakinannya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, para nabi sejak Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam diutus untuk suatu kurun tertentu serta masyarakat tertentu. Tantangan yang mereka kemukakan sebagai mukjizat pasti tidak dapat dilakukan oleh umatnya. Namun apakah ini berarti peristiwa luar biasa yang terjadi melalui mereka itu tidak dapat dilakukan oleh selain umat mereka pada generasi mereka? Jika tujuan mukjizat hanya untuk meyakinkan umat setiap nabi, boleh jadi umat yang lain dapat melakukannya. Kemungkinan ini lebih terbuka bagi mereka yang berpendapat bahwa mukjizat pada hakikatnya berada dalam jangkauan hukum-hukum alam. Namun ketika hal itu terjadi, hukum-hukum tersebut belum lagi diketahui oleh masyarakat nabi yang bersangkutan. Potensi sumber daya manusia sungguh besar dan tidak dapat dibayangkan kapasitasnya. Potensi kalbu yang merupakan salah satu sumber daya manusia dapat menghasilkan hal-hal luar biasa yang boleh jadi tidak diakui oleh yang tidak mengenalnya. Hal ini sama dengan penolakan generasi terdahulu tentang banyaknya kenyataan masa kini yang lahir dari pengembangan daya pikir. Nah, sama sekali bukanlah satu hal yang mustahil apabila kesucian jiwa para nabi dapat menghasilkan melalui bantuan Allah peristiwa luar biasa dipandang dari ukuran hukum-hukum alam yang diketahui umum. Padahal sesungguhnya ia mempunyai hukum-hukumnya tersendiri dan yang dapat dilakukan oleh siapapun selama terpenuhi syarat-syaratnya. Boleh jadi dalam konteks ini menyebabkan terjadinya adalah kesucian jiwa tersebut. Saudara-saudaraku, lalu kemudian perlukah bukti untuk suatu kebenaran atau yang disebut mukjizat itu? Manusia sebagai individu atau masyarakat memiliki banyak kebutuhan dan keinginan. Ini mengantarkan mereka melakukan aktivitas guna memperoleh kebutuhan dan keinginan itu, sehingga tidak jarang terjadi benturan kepentingan dan keinginan. Nah, untuk menghindari hal tersebut diperlukan peraturan yang mengatur lalu lintas kehidupan sehingga kemacetan dan kecelakaan dapat dihindari. Di sisi lain, manusia memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan dan keinginannya. Oleh karena itu, jika seseorang atau sekelompok saja yang menetapkan peraturan itu, maka tidak mustahil mereka akan mementingkan diri atau kelompoknya saja. Tentu saja ada di antara anggota masyarakatnya dalam kaitannya dengan mukjizat ini, ada yang meragukan sang nabi sebagai utusan Tuhan. Antara lain dengan dalih bahwa dia adalah manusia biasa seperti kita. Di sini dibutuhkan khususnya bagi mereka yang ragu atau tidak percaya bukti kenabian langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya.
Bukti tersebut tidak lain kecuali apa yang dinamakan dengan mukjizat. Sebenarnya bukti kenabian atau kebenaran seseorang tidak harus berupa sesuatu yang luar biasa ya, atau mukjizat. Kebenaran Nabi dapat juga dibuktikan melalui pengamatan akan kepribadian serta ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran yang mereka perjuangkan. Lalu macam-macam mukjizat. Secara garis besar mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, lagi tidak kekal, dan mukjizat imaterial, logis, lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu kesemuanya merupakan jenis yang pertama, yaitu bersifat material, indrawi, lagi tidak kekal, dan keluar biasaannya tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Ya, seperti contohnya perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyatnya. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api yang sangat besar, tongkat Nabi Musa yang beralih menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah, dan lain-lain. Kesemua bersifat material, indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Nah, ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bukan indrawi atau material, namun dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Perbedaannya ini disebabkan oleh dua faktor yang mendasar ya. Yang pertama, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Karena itu mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut saja, tidak untuk sesudah mereka. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, sehingga bukti kebenaran ajarannya harus selalu siap dipaparkan pada setiap orang yang ragu dimanapun dan kapanpun mereka berada. Tentu mukjizat tersebut tidak mungkin bersifat material karena kematerialan membatasi ruang dan waktu. Lalu yang kedua, perbedaannya adalah manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Ya. Jadi fase pertama adalah fase keagamaan, di mana karena keterbatasan pengetahuan manusia, ia mengembalikan penafsiran semua gejala yang terjadi kepada kekuatan Tuhan atau dewa yang diciptakan oleh benaknya sendiri. Kemudian fase yang kedua adalah fase metafisika. Dalam fase ini manusia menafsirkan gejala atau fenomena yang ada dengan mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang merupakan sumber awal atau dasarnya. Manusia ada awalnya, demikian juga pohon, binatang, dan lain-lain. Fase ketiga adalah fase ilmiah, di mana manusia menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan pengamatan yang teliti dan berbagai eksperimen hingga diperoleh hukum alam yang mengatur fenomena itu. Tanpa memasuki perincian pandangan tersebut serta kritik-kritik yang diajukan terhadapnya, secara umum dapat dibenarkan bahwa manusia mengalami perkembangan dalam cara berpikirnya.
Salah satu dampaknya adalah menyangkut pembuktian kebenaran atau mukjizat yang dipaparkan oleh para nabi. Umat para nabi khususnya sebelum Nabi Muhammad SAW amat membutuhkan bukti kebenaran yang harus sesuai dengan tingkatan pemikiran mereka. Nah, ketika itu bukti tersebut harus demikian jelas dan langsung terjangkau oleh indera mereka. Tetapi setelah manusia mulai menanjak ke tahap kedewasaan berpikir, maka bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan lagi. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW ketika diminta bukti-bukti yang sifatnya demikian oleh mereka yang tidak percaya, beliau diperintahkan oleh Allah menjawab, Subhana Rabbi hal kuntu illa basyaram rasula. Maha suci Tuhanku, bukankah aku hanya sekedar manusia yang diutus? Quran Surat Al-Isra ayat 93. Nah, dalam ayat yang lain, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah SWT untuk menjawab, Qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya bukti mukjizat yang bersifat indrawi yang kalian minta itu datangnya dari sisi Allah. Aku hanya sekedar pembawa berita yang nyata. Surat Al-Ankabut ayat 50. Allah menyelanjutkan jawaban tersebut dengan firman-Nya. Awalam yakfihim anna anjalna alaikal kitaba yutla alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak berpikir sehingga belum merasa cukup bahwa kami telah menurunkan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang ingin percaya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 51. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, di samping itu Al-Quran juga mengemukakan alasan lain mengapa bukti utama mukjizat Nabi Muhammad SAW bukan bersifat indrawi dan material. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda atau mukjizat yang bersifat indrawi melalui engkau Muhammad, melainkan karena tanda-tanda semacam itu telah kami kirimkan sebelum ini, namun didustakan oleh umat-umat terdahulu. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Dalam konteks inilah Surat Al-Hijr ayat 14-15 menyatakan bahwa walau fatahna alaihim babam minas sama'i fazallu fihi ya'urjun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun musharun bal nahnu qaumun mashurun. Seandainya kami Allah membukakan bagi mereka satu pintu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, mereka pasti akan berkata, mata kami dikelabui dan kami adalah kaum atau kelompok yang tersihir. Nah, penolakan orang-orang kafir terhadap Al-Quran juga demikian. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami menurunkan kepadamu Muhammad satu kitab yang ditulis di atas kertas dan mereka memegangnya dengan tangan mereka, maka pasti orang-orang kafir berkata, ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Quran Surat Al-An'am
ayat 7. Saudaraku, jika demikian membuktikan kebenaran suatu ajaran dengan menggunakan bukti-bukti yang sifat supra rasional dan indrawi tidak membantu mereka yang telah memiliki kemampuan rasional. Menjadi sangat wajar jika sejak turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memaparkan bukti kebenaran Rasul Muhammad SAW dalam bentuk indrawi. Namun perlu dicatat bahwa ini bukan berarti bahwa tidak terjadi hal-hal luar biasa dari atau melalui Nabi Muhammad SAW. Keluarnya air dari celah-celah jari beliau. Kemudian makanan sedikit dapat mencukupi orang banyak. Tangisan mimbarnya dan lain-lain. Merupakan hal-hal luar biasa yang telah terjadi dengan diri Rasulullah SAW. Al-Quran bahkan menginformasikan beberapa hal yang bersifat supra rasional yang terjadi atau dialami melalui Nabi Muhammad SAW, seperti genggaman pasir yang beliau lontarkan kepada kaum musyrik dalam peperangan Badar sehingga menutup pandangan mereka. Lemparan tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melempar ketika melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran surat Al-Anfal ayat 17. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Namun sekali lagi perlu dicatat bahwa semua itu bukan mukjizat yang dipaparkan untuk menantang yang ragu, tetapi itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, sekaligus rahmat dan bantuan bagi kita umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah uraian tentang mukjizat menurut agama Islam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah khazanah kita di dalam memahami apa sesungguhnya yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran itu ditinjau dari berbagai aspek. Semoga dapat bermanfaat, menumbuhkan lagi kita untuk gemar membaca dan mengkaji kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Saya berharap dan berdoa semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.